Halo, kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku akan membuat video singkat tentang kenapa jam kosong lebih menyenangkan dibandingkan jam pelajaran. Nah, kita lihat sebagian besar siswa, sebagian besar pelajar Indonesia lebih senang ketika jam kosong dibandingkan jam pelajaran. Karena pada saat jam kosong, siswa dapat berbincang-bincang dan melakukan kesenangan dengan teman-teman sekolahnya. Dibandingkan jam pelajaran yang sangat membosankan, apalagi kalau gurunya galak ditambah tugas yang diberikan sangat banyak, itu pastinya tidak menyenangkan bagi kita semua. Dan menurut aku, tunggu aku turunin kursi aku dulu. Ini tinggi kali. Dan menurut aku itu adalah masalah pendidikan di Indonesia. Karena pada saat siswa ingin belajar, siswa tidak dalam keadaan happy. Harusnya sebelum siswa belajar sampai sesudah siswa belajar, siswa harusnya tetap dalam keadaan happy, dalam keadaan senang supaya materi pembelajarannya diterima dengan baik oleh siswa. Yang dilakukan kebanyakan guru menekan siswanya dengan memberikan tugas yang kebanyakan. Nah, harusnya siswa sedikit diberikan kelonggaran tentang tugas, jangan terlalu banyak. Kan kasihan kan siswanya. Sama kayak aku pusing banget tentang tugas-tugas aku itu kebanyakan, aduh. Sumpah, aku sudah kelas 3 SMA. Aku sudah kelas 3 SMA dan itu tugas mampus aku. Aduh, ini sudah mau masuk semester 2. Dan aduh, aku nggak tahu lagi gimana caranya untuk menyelesaikannya. Apalagi aku sibuk syuting. Dan pokoknya gitulah. Jadi saya hanya ingin minta kepada Bapak Ibu guru, permudahlah siswa-siswa ini untuk menyelesaikan tugas. Jangan diberikan tugas kebanyakan. Ayolah, aku mintalah kebijakan kepada Bapak Ibu guru. Berikanlah kami kesempatan. Lagi pula itu tugas juga aku nggak ngerti aku lagi kerja apa. Misalnya contoh, aku ngerjain tugas, palingan aku nyontek ke teman kelas aku. Aku nyontek karena aku nggak ngerti gimana caranya untuk ngerjain, apalagi tugas-tugas kayak ekonomi gitu, perhitungan-perhitungan gitu. Aku tuh paling malas belajar tentang perhitungan-perhitungan gitu. Karena aku bukannya nggak bisa, cuma aku nggak masuk akal aja kalau belajar tentang itu. 2y tambah 4x sama dengan 5, carilah pertidaksamaan. Aduh, ngapain juga kan aku hitung hal seperti itu. Aduh, itu aku nggak ngerti pelajaran yang kayak gitu. Lagi pula sebenarnya aku lebih senangnya cerita kayak gini. Aku bikin video ini, aku anggap aku lagi belajar kan. Aku lagi belajar, jadi kalau pembahasan aku jelek, nggak jelas, ya nggak apa-apa, aku kan belajar. Tujuan aku kan belajar di sini. Aku belajar supaya skill komunikasi aku semakin terasa, semakin kelihatan, semakin diasah masuk aku. Jadi aku bikin channel YouTube supaya aku dapat latihan ngomong di depan kamera, di depan orang banyak, dan aku sering memperhatikan itu di sekolah. Karena di sekolah aku itu memperlakukan apel pagi, jadi jam 7.15 sudah masuk sekolah. Jadi lewat dari 7.15 sudah dikatakan terlambat, dan 15 menit itu apel pagi. Dan biasanya aku yang isi, aku cerita, yang penting aku cerita lah. Aku yang isi 15 menit itu, aku cerita di depan siswa-siswa gitu. Wah, jadi di sekolah aku tuh aku terkenal. Aku dikenal oleh seluruh siswa di sekolah aku karena aku sering tampil kayak gitu. Pokoknya aku cerita aja gitu. Dan aku anggap itu sebagai pembelajaran. Aku ngomong nggak jelas lah, terges-ges lah, ya nggak apa-apa. Yang penting aku cerita aja sih. Soalnya aku kan mau belajar doang supaya aku bisa menghadapi orang banyak kayak kalian-kalian ini. Kembali lagi ke masalah pendidikan di Indonesia. Seharusnya pemerintah memberlakukan sistem pembelajaran bermain. Kenapa? Karena kalau siswa bermain sambil belajar, siswa dalam keadaan happy,
dia senang terhadap mata pelajaran. Jadi buatlah siswa senang terhadap mata pelajaran supaya dia ingin selalu mengikutinya, bukannya malah ditekan dan ditekan dan ditekan. Itu bikin siswa jadi stres doang. Gak ada yang dia tahu kalau seperti itu. Harusnya siswa dalam keadaan senang sampai selesai pembelajaran. Itu adalah sistem pembelajaran terbaik di dunia, ketika siswa belajar dalam keadaan happy. Nah, jadi kalau Anda happy belajar di sekolah Anda, artinya itu bagus. Itu bagus buat Anda. Dan sekolah harus mempertahankan hal tersebut. Siswa belajar dalam keadaan happy. Sekali lagi, siswa belajar dalam keadaan happy. Dan cukup sekian pembahasan tidak jelas aku ini. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.